Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas A, kelompok 15, yang beranggotakan saya sendiri, Livia Angelina Setiawan, NIM 1221-991, dan rekan saya, Zahra Oktavianisa, NIM 1221-90118. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Psikologi Industri dengan judul Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan Tenaga Kerja pada PT Freeport di Papua. Yang pertama untuk pembahasannya di sini, pertama pengenalan PT Freeport Indonesia, yang kedua adalah tinjauan pustaka untuk materi yang akan dibahas, yang ketiga adalah organisasi dan manajemen perusahaan yang mencakup rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja, dan yang keempat adalah kesimpulan dan saran yang dapat diberikan. Next. Yang pertama adalah sejarah dan gambaran umum PT Freeport Indonesia. Pada tahun 1936, Jean-Jacques Dozy dalam upaya mencapai Gunung Bhattacharya Wijaya menemukan iceberg yang berarti gunung biji yang merupakan sebuah batuan hitam kokoh dengan kandungan tembaga menonjol 180 meter di atas permukaan tanah. Dozy melaporkan penemuan tersebut dalam jurnal geologi Leiden pada tahun 1939. Tetapi karena pecah Perang Dunia Kedua, maka laporan itu tidak menarik perhatian. Pada tahun 1963, Forbes Wilson, seorang ahli geologi asal Amerika Serikat yang mengepalai kegiatan eksplorasi bagi perusahaan Freeport Sulphur Company, menemukan catatan Dozy. Wilson bertindak atas dasar laporan Dozy dan memimpin sendiri sebuah ekspedisi menuju dataran tinggi Papua untuk mencari icebergs. Pada tanggal 7 April 1967, Menteri Pertambangan Republik Indonesia, Slamet Pratana, melakukan penandatanganan kontrak kerja untuk masa 30 tahun, yang menjadikan PT Freeport Indonesia memperoleh hak untuk melakukan eksplorasi dan penambangan mineral di atas wilayah seluas 100 km persegi yang berpusat di icebergs. Pada bulan Januari 1970, regu konstruksi pertama tiba di Papua dan mendirikan kamp di atas lahan rawa alpin di kaki ke icebergs. Hingga akhir 1972, jalan sepanjang 101 km yang menghubungkan lokasi tersebut dengan pantai telah dibangun. Sistem kabel kereta gantung terpanjang di dunia serta pabrik penggilingan telah mulai dioperasikan dan saluran lumpur konsrat sepanjang 119 km selesai dibangun. Pada tahun 1988, cadangan grassberg ditemukan. Menjelang akhir 1991, kontrak kerja 2 ditandatangani dan PT Freeport Indonesia yang baru terbentuk memperoleh izin dari pemerintah Indonesia untuk meneruskan kegiatan operasinya untuk jangka waktu tambahan selama 30 tahun. Pada tahun 1995, setelah selesainya pembangunan Kota Kuala Kencana di daratan rendah, suatu fasilitas dan sarana prasarana pendukung operasi produksi penambangan. Lalu, pada tahun 1996, mulai dana kemitraan 1% dari penjualan perusahaan bagi pengembangan masyarakat lokal yang dikelola institusi masyarakat tambahan dari program CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Pada tahun 1997, dimulainya pengoperasian PT Smelting di Gresik, Jawa Timur, yang merupakan fasilitas pemurnian yang menghasilkan katoda tembaga pertama di Indonesia yang menghasilkan rata-rata 40% produksi konsentrat perusahaan. Pada tahun 2004, PT FI memulai investasi proyek pengembangan bawah tanah sebagai kelanjutan dari tambang terbuka grassberg. Dan pada tahun 2018, penandatanganan izin usaha pertambangan khusus yang merupakan perubahan bentuk dan perpanjangan usaha pertambangan sampai dengan 2041. Selanjutnya ada gambaran umum. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan penanam modal asing yang sahamnya dimiliki oleh Freeport MC Moran Copper and Gold sebesar 90,64% dan pemerintah Indonesia sebesar 9,36%. Dengan kantor pusat berkedudukan di Jakarta dan lokasi tambang di Provinsi Papua. Komplek pertambangan di Papua merupakan salah satu penghasil tembaga dan emas terbesar di dunia dan mengandung cadangan yang juga terbesar di dunia. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral, kegiatan operasi penambangan PT FI berada di bawah pengawasan dan pembinaan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Operasi penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia yaitu pertama, kegiatan eksplorasi,
eksploitasi, dan pengolahan biji menjadi konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari PT Freeport Indonesia. Yang pertama itu beroperasi sebagai pemangku kepentingan sektor swasta. Di sini perusahaan telah berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan. Lalu yang kedua, membangun keberlanjutan. Di sini PT FI telah membangun sustainable development dalam aspek ekonomi, lingkungan, maupun aspek sosial. Yang ketiga, menjalin kemitraan. Perusahaan telah berkomitmen untuk membentuk dan meningkatkan kemitraan yang mendayagunakan keahlian berbagai pemangku kepentingan. Yang keempat adalah menjadikan masyarakat sebagai mitra dan sasaran pengembangan. Di sini PT FI memprioritaskan program-program untuk pengembangan masyarakatnya. Next. Selanjutnya adalah visi dan misi dari PT Freeport Indonesia. Yang pertama, untuk visinya itu menjadi perusahaan tambang kelas dunia yang menciptakan nilai-nilai unggul dan menjadi kebanggaan bagi seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua, untuk misinya itu berkomitmen untuk secara kreatif mentransformasikan sumber daya alam menjadi kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan melalui praktek-praktek pertambangan terbaik dengan memprioritaskan kesejahteraan dan ketentraman karyawan dan masyarakatnya. Dengan pengembangan sumber daya manusia, tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Next. Selanjutnya untuk deskripsi geografis perusahaan, di sini PT Freeport terletak di Pegunungan Jayawijaya, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Timika, Provinsi Papua, serta berada pada jajaran Pegunungan Sudirman di Papua, yang merupakan provinsi yang paling timur yang ada di Indonesia. Nah, PT FI ini sendiri memegang izin kontrak karya seluas 2.500.000 hektar untuk prasarana proyek. Sedangkan untuk keadaan alamnya itu di perusahaan, terutama di lokasi tambangnya itu, deskripsi geografisnya dengan jalan mendaki dengan tingkat kemiringan 45 derajat dan tingkat bahayanya nomor 2 terberat di dunia. Lalu untuk mencapai daerah penambangan harus melalui kereta gantung yang mempunyai rentangan kabel tanpa penyangga terpanjang di dunia yang panjangnya sekitar 1.500 meter. Lalu untuk keadaan cuacanya, di daerah pegunungan itu berkisar antara 5 sampai 25 derajat Celcius, sedangkan dataran rendahnya berkisar 30 sampai dengan 35 derajat Celcius. Lalu untuk curah hujannya di pegunungan atau di dataran tinggi itu juga frekuensinya hampir setiap hari, sehingga kabut tebal setiap saat menutupi kegiatan operasi kerja. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Apa itu rekrutmen? Menurut Faisal Rifai, rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan sejumlah sumber daya manusia yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada menurut Samsudin. Menurut Samsudin, rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang baik dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu, seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan SDM. Selanjutnya, apa itu seleksi? Menurut Malayu Hasibuan, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Sedangkan menurut Agus Sunyoto, seleksi adalah usaha menjaring dari mereka yang dianggap nantinya bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang ditawarkan. Selanjutnya, apa itu penempatan tenaga kerja? Menurut Hasibuan, penempatan karyawan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkan dan sekaligus mendelegasikan otoriti kepada orang tersebut. Sedangkan menurut B. Siswanto Sastrohadiwiryo, penempatan tenaga kerja adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan segala risiko dan kemungkinan terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang, serta tanggung jawabnya. Baik, selanjutnya adalah rekrutmen tenaga kerja di perusahaan. Untuk tujuan utama dari proses rekrutmen ini adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Lalu yang kedua, untuk metode perekrutan calon karyawan,
calon karyawan baru terdiri dari dua metode. Yang pertama adalah metode tertutup, di mana di sini yaitu metode perekrutan hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Lalu yang kedua adalah metode terbuka, yaitu metode perekrutan yang diinformasikan secara luas melalui metode seperti memasang iklan pada media massa, baik cetak maupun elektronik, agar informasi tersebut dapat tersebar luas ke masyarakat. Lalu selanjutnya adalah proses rekrutmen yang pada suatu perusahaan. Yang pertama itu adalah analisis jabatan atau job analysis. Di sini merupakan suatu cara mendasar dalam manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan lengkap mengenai suatu posisi jabatan. Lalu yang kedua ada uraian jabatan atau job description sebagai suatu proses mengumpulkan, mengkategorikan, dan juga mendokumentasikan seluruh informasi yang relevan tentang jabatan. Yang ketiga yaitu persyaratan jabatan. Di sini merupakan catatan mengenai syarat-syarat orang yang minimum harus dimiliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik. Yang keempat adalah penilaian jabatan atau job evaluation. Di sini adalah digunakan untuk membandingkan nilai dari suatu jabatan dengan nilai dari jabatan lainnya. Lalu yang kelima adalah penggolongan jabatan atau job classification yang merupakan pengelompokan jabatan-jabatan yang memiliki nilai yang sama. Next. Selanjutnya adalah seleksi tenaga kerja di perusahaan. Yang pertama, untuk tujuannya diadakan seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place, yaitu menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Lalu yang kedua, untuk kriteria seleksi pada umumnya dapat dirangkum menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua pengalaman kerja, ketiga kondisi fisik, dan yang keempat adalah kepribadian. Lalu untuk sistem seleksi yang efektif itu memiliki 3 sasaran utama. Yang pertama itu adalah keakuratan, artinya kemampuan dari proses seleksi untuk secara tepat dapat memprediksi kinerja dari pelamar. Lalu yang kedua keadilan, yaitu memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberi kesempatan yang sama di dalam sistem seleksi. Lalu yang ketiga adalah keyakinan di mana pewawancara dan calon karyawan meyakini akan suatu sistem seleksi jika selama proses seleksi menggunakan waktu dengan efektif dan juga baik. Lalu untuk langkah-langkah proses seleksi, yang pertama adalah seleksi surat lamaran. Di sini artinya memilih surat-surat lamaran dan mengelompokkannya atas surat lamaran yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat, sehingga nantinya yang memenuhi syarat tersebut akan dipanggil untuk mengikuti seleksi berikutnya. Yang kedua adalah pengisian belangko lamaran. Di sini formulir belangko lamaran ini memuat rincian data yang komplit dari si pelamar. Ketiga adalah pemeriksaan referensi, yang merupakan kegiatan meneliti referensi pelamar sehingga dapat diketahui dipercaya atau tidak untuk memberikan informasi mengenai sifat, perilaku, dan juga pengalaman kerja. Yang keempat adalah wawancara pendahuluan. Di sini merupakan tanya jawab secara umum untuk memperoleh data atau informasi lebih mendalam secara langsung dari si pelamarnya. Yang kelima adalah tes penerimaan, di mana merupakan proses untuk mencari data calon karyawan yang disesuaikan dengan spesifikasi jabatan atau pekerjaan yang akan dijabatnya. Yang keenam adalah tes psikologis. Ini untuk menguji atau mengetes kemampuan mental pelamar dan mengukur mental apakah sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Nah, di tes psikologi ini dapat digolongkan menjadi 5 macam. Yang pertama ada tes kecerdasan, yang kedua ada tes prestasi, ketiga tes bakat, keempat tes minat, dan yang kelima adalah tes kepribadian. Lalu selanjutnya adalah proses tes kesehatan. Nah, di sini pemeriksaan kesehatan fisik pelamar diketahui oleh perusahaan apakah memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Lalu untuk yang kedelapan adalah wawancara akhir dengan atasan langsung, di mana di sini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan praktis pelamar dalam mengerjakan pekerjaan. Sehingga wawancara akhir ini akan menentukan diterima atau tidaknya pelamar menjadi karyawan pada perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir adalah memutuskan diterima atau ditolak. Jadi di sini top manager yang akan memutuskannya, sehingga pelamar yang tidak memenuhi spesifikasi akan ditolak, sedangkan pelamar yang lulus akan diterima dengan status karyawan dalam masa percobaan. Next. Selanjutnya ada penempatan tenaga kerja di perusahaan. Syarat-syarat penempatan kerja dalam perusahaan yang pertama ada
pendidikan, yang kedua ada keahlian, yang ketiga ada karakter atau kepribadian, yang keempat ada pekerjaan itu sendiri, yang kelima ada kondisi fisik, yang keenam ada kemampuan, yang ketujuh ada kondisi ruangan, yang ke-8 prosedur kerja, ke-9 kualitas kerja, dan yang ke-10 peralatan kerja. Faktor-faktor dalam penempatan karyawan. Yang pertama ada faktor prestasi akademik. Tenaga kerja yang mempunyai atau memiliki prestasi akademik yang tinggi harus ditempatkan pada tugas dan pekerjaan yang memerlukan wewenang dan tanggung jawab yang besar. Sedangkan bagi karyawan yang mempunyai prestasi akademik yang rendah, maka ditempatkan pada tugas dan pekerjaan yang memerlukan wewenang dan tanggung jawab yang rendah. Jadi prestasi akademik ini akan menentukan posisi seseorang dengan kaitannya dengan pekerjaan yang akan ditanganinya, sehingga latar belakang pendidikan yang pernah dialami sebelumnya harus pula dijadikan bahan pertimbangan. Yang kedua ada faktor pengalaman. Pengalaman kerja sebelumnya ketika seseorang pernah bekerja di tempat lain perlu mendapat perhatian dalam penempatan kerja. Apabila jika seseorang karyawan tersebut melamar pada bidang yang sama atau sejenis di tempat sebelumnya. Yang ketiga ada faktor kesehatan fisik dan mental. Manajer sumber daya manusia haruslah mempertimbangkan juga dalam penempatan karyawan berdasarkan kesehatan fisik dan mental karyawan yang akan ditempatkan pada bagian perusahaan tersebut. Yang keempat ada faktor status perkawinan. Status perkawinan ini merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan juga oleh manajer sumber daya manusia dalam menempatkan karyawan wanita yang telah memiliki suami dan anak, maka sebaiknya ditempatkan pada perusahaan yang tidak jauh dari tempat tinggal suami. Yang kelima ada faktor usia. Di sini dimaksudkan bahwa faktor usia juga perlu mendapat pertimbangan. Jika karyawan sudah berusia agak tua, sebaiknya ditempatkan pada pekerjaan yang tidak perlu mempunyai risiko tenaga fisik dan tanggung jawab yang berat. Tetapi untuk karyawan yang masih muda, maka perlu diberikan tanggung jawab yang agak berat. Selanjutnya ada organisasi dan manajemen perusahaan di PT Freeport Indonesia. Yang pertama ada struktur organisasi PT Freeport Indonesia. Yang pertama ada presiden direktur. Presiden direktur adalah pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan. Dan tugas dan tanggung jawab presiden direktur adalah yang pertama ada bertanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perusahaan. Yang kedua ada memimpin perusahaan dan mengawasi kelancaran perusahaan sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada melakukan hubungan dengan pihak luar, baik swasta maupun pemerintah yang bertujuan untuk kelancaran perusahaan. Di bawah presiden direktur ada general manager. General manager merupakan fungsi jabatan kerja tinggi di sebuah perusahaan setelah presiden direktur atau pimpinan tertinggi dalam suatu struktur perusahaan. Tugas dan tanggung jawab general manager adalah memimpin perusahaan dan menjadi motivator bagi karyawannya, mengelola operasional harian perusahaan, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi, dan menganalisis semua aktivitas bisnis perusahaan. Selanjutnya ada shift finansial. Shift finansial merupakan fungsi kerja di suatu perusahaan yang bertugas merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola, dan menyimpan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Seorang shift finansial bertanggung jawab penuh pada keuangan perusahaan dan mengambil keputusan penting dalam suatu investasi dan pembelanjaan perusahaan. Selanjutnya ada Direktur dan EVP Employment Development. Direktur dan EVP Employee Development adalah sebuah divisi atau posisi jabatan yang bertanggung jawab secara penuh dalam sumber daya manusia suatu perusahaan, mulai dari persiapan perekrutan pegawai baru hingga mengurusi kontrak kerjanya. Tugas seorang direktur dan EVP Employee Development berhubungan dengan sumber daya manusia. Maka seorang direktur dan EVP Employment Development harus memahami tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada direktur dan EVP Technical Service. Tugas dan tanggung jawab seorang direktur dan EVP Technical Service adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengujian, menandatangani sertifikat pengujian, dan memeriksa laporan hasil pengujian. Selanjutnya ada direktur dan EVP Security Risk Management. Tugas dan tanggung jawab dari risk management adalah mengidentifikasi dan memonitor risiko manajemen melalui tinjauan yang sistematis dari organisasi dan operasinya serta mengkomunikasikan ke BOD. Selanjutnya ada memastikan kebijakan dan prosedur yang memadai telah dirancang dan dilaksanakan untuk mengelola risiko yang telah teridentifikasi. Selanjutnya ada memastikan tindakan perbaikan yang tepat dilakukan untuk memperbaiki kelemahan yang telah teridentifikasi. Dalam general manager dibagi menjadi beberapa divisi. Ada grassroots, underground, concentration, health, safety, and
environment. Baik, selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia pada PT Freeport di Papua. Yang pertama di sini, manajemen sumber daya manusia ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi perusahaan. Nah, salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional ini terletak pada proses rekrutmen, seleksi, dan juga penempatan tenaga kerja. Nah, untuk tujuannya SDM sendiri adalah untuk memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif serta untuk meminimalkan resiko yang mungkin terjadi. Lalu untuk selanjutnya efektivitas SDM, di sini total karyawan langsung dan karyawan kontraktor termasuk perusahaan mitra yaitu sebanyak lebih dari 12.000 karyawan. Sedangkan pekerja langsung adalah sebanyak 6.329 pekerja yang terhitung hingga Maret 2021. Rinciannya yaitu sebanyak 41,24% berasal dari wilayah Papua, lalu 56,5% berasal dari wilayah non-Papua, dan 2,26% merupakan warga negara asing atau WNA. Sedangkan persentase jumlah karyawan dengan perusahaan mitra dan kontraktor adalah sebesar 97,7% WNI dan 2,30% WNA. Next. Selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini PT Freeport bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Instruktur Kursus Indonesia atau biasa disebut LSPIKI untuk mewajibkan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi bagi seluruh tenaga instruktur perusahaan. Lalu, perusahaan mengintegrasikan kecanggihan teknologi dari Advanced Simulator ke dalam program pelatihan pengoperasian alat berat. Nah, teknologi ini yang membuat simulator sangat tepat digunakan untuk pelatihan, baik untuk operator pemula sebelum mengikuti pelatihan on the job di lapangan secara langsung, maupun untuk operator berpengalaman untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam mengoperasikan peralatan di berbagai kondisi pengoperasian. Next. Tapi pada tahun 2017 telah terjadi permasalahan akuntansi sumber daya manusia pada sektor pertambangan di PT Freeport. Yang ini dibuktikan dengan kasus pelanggaran gaji dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap para buruh. Di sini kami mendapatkan sumber dari CNN Indonesia dalam media elektronik. Nah, lalu upaya yang dilakukan perusahaan adalah dengan kompensasi SDM, yaitu yang pertama, perusahaan telah menyelesaikan semua perselisihan upah dan menandatangani perjanjian kerja bersama atau PKB yang ke-17. Nah, di sini pasal-pasal yang tercantum dalam PKB tersebut mengakomodasi aspirasi para pekerja. Salah satunya adalah dengan kenaikan upah pokok dengan peningkatan gaji pokok sebesar 40% dengan efektif selama periode 2 tahun. Next. Nah, selanjutnya ini adalah sistem rekrutmen di PT Freeport Indonesia. Yang pertama itu adalah prosesnya itu dengan mengidentifikasi kebutuhan posisi dan jabatan. Di sini PT Freeport mengidentifikasi terlebih dahulu terkait adanya kebutuhan karyawan atau tenaga kerja baru yang harus direkrut. Nah, di sini hasil dari perekrutan harus sesuai dengan rencana bisnis perusahaan. Yang kedua adalah merencanakan proses perekrutan. Di sini perusahaan merencanakan posisi yang dibutuhkan dengan menuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang diperlukan, serta menentukan di mana akan memasang iklan lowongan kerja, sehingga nantinya dapat memudahkan tim HRD untuk mencari tenaga kerja yang tepat. Selain itu, perusahaan juga menentukan personal dari tim HRD yang akan menjadi tanggung jawab dalam proses rekrutmen itu. Ketiga adalah mempublikasikan iklan lowongan pekerjaan. Di sini tim HRD menginformasikan lowongan pekerjaan kepada karyawan internal terlebih dahulu sehingga memungkinkan untuk mendapatkan kandidat dari internal perusahaan. Lalu setelah itu, dari situ maka tim HRD akan mempublikasikan iklan lowongan melalui media online, tetapi proses rekrutmen hanya dapat diproses melalui website resmi perusahaan yang dapat dilihat pada gambar. Itu merupakan gambar website resmi perusahaan. Lalu yang keempat adalah dengan memproses lamaran dan juga wawancara kandidat. Di sini dalam setiap proses rekrutmen, PT Freeport maupun konsultan rekrutmen
tidak memungut biaya apapun, sehingga proses rekrutmen atau penerimaan karyawan baru hanya dilakukan oleh petugas talent acquisition dari tim HRD melalui email PT FI secara resmi. Lalu untuk mempersingkat proses pelamaran yang sesuai dengan kriteria dan memenuhi syarat akan dihubungi oleh perusahaan untuk diberitahukan jadwal wawancara yang telah ditentukan. Lalu yang kelima adalah memilih kandidat yang sesuai. Di dalam tahap ini, tim HRD yang telah siap untuk memilih kandidat yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga nantinya orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Lalu selanjutnya adalah membuat penawaran kerja. Di sini tim HRD akan mempersiapkan, lalu memberikan penawaran dan kontrak kerja sesuai dengan posisi dan jabatan yang ditawarkan. Hal tersebut dilakukan juga untuk menjaga citra perusahaan agar tetap baik, yaitu dengan membuat dan menginformasikan surat pemberitahuan dan ucapan terima kasih kepada para kandidat yang belum diterima dalam rekrutmen perusahaan. Lalu yang ketujuh adalah dengan menegosiasikan rincian gaji dan tanggal mulai bekerja. Di sini tim HRD akan menghubungi kandidat terpilih, lalu akan dilakukan negosiasi gaji serta tunjangan perusahaan seperti tunjangan lembur, jaminan kesehatan, dan juga yang lain sebagainya. Lalu HRD akan membuat kesepakatan serta menginformasikan tanggal kandidat mulai bekerja, sehingga nantinya pekerja memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri bekerja pada PT Freeport Indonesia. Lalu proses yang terakhir adalah menerima dan menyambut karyawan baru. Di sini langkah akhir dalam proses rekrutmen dengan cara memperkenalkan karyawan baru dengan rekan kerjanya dan juga memperkenalkan dengan fasilitas-fasilitas perusahaan yang ada, sehingga karyawan baru tersebut akan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan perusahaan. Next. Selanjutnya ada sistem seleksi di PT Freeport Indonesia. Di PT Freeport Indonesia terdapat banyak sistem seleksi. Salah satunya adalah sistem seleksi untuk FGP atau Fresh Graduate Program. Untuk tahapan dari seleksinya adalah yang pertama ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi dilakukan dengan mengirimkan CV, ijazah untuk menunjukkan nilai yang dimiliki karena kualifikasinya adalah minimal pendidikan D4 atau S1 dengan minimal IPK adalah 2,8 dan sertifikat TOEFL atau IELTS karena kualifikasinya adalah mampu berbahasa Inggris dengan baik dan untuk meyakinkan perusahaan maka sebaiknya mencantumkan sertifikat tersebut. Yang kedua ada tes online CRT dan 15 FQ+. Setelah lolos administrasi, tes berikutnya adalah tes online yang diadakan oleh lembaga ASI. Tes CRT terdiri dari 2 subtes, yaitu Verbal Critical Reasoning dan Numerical Critical Reasoning. Subtes kedua adalah Questionnaire 15 FQ+. Yang ketiga ada interview HRD. Proses seleksi selanjutnya adalah interview HRD. Saat interview HRD ini, peserta akan di-email yang isinya tanggal dan jam melakukan interview melalui phone conference. Saat di interview, HRD lebih menanyakan tentang diri peserta, apa saja kegiatan yang dilakukan pas kuliah. Jika sebelumnya pernah bekerja, maka ditanyakan alasan kenapa keluar dari pekerjaan tersebut. Hasil wawancara diberitahukan by phone, lalu akan diberitahukan jadwal tahap selanjutnya, yaitu interview user. Yang keempat ada interview user. Proses selanjutnya interview user ini dilaksanakan pada waktu dan tempat yang dijadwalkan. Pertanyaan yang diajukan tentang diri sendiri dan tentang problem solving. Pewawancaranya merupakan orang dari posisi yang didapatkan peserta saat interview HRD. Selanjutnya ada sistem penempatan tenaga kerja di PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia melakukan penempatan tenaga kerja harus sesuai dengan job description dan job specification pada saat tenaga kerja melakukan pelamaran kerja, sehingga sesuai dengan prinsip manajemen the right man in the right place. Prinsip tersebut menegaskan agar tenaga kerja mampu melakukan pekerjaannya dengan maksimal tanpa adanya rasa canggung membuat kesalahan karena telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam bidang pekerjaannya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran yang dapat kami berikan. Yang pertama untuk kesimpulan,
Nah, di sini kesimpulan yang pertama itu untuk manajemen sumber daya manusia PT Freeport. Di sini PT Freeport Indonesia telah menerapkan berbagai macam cara untuk mengatur dan mengelola manajemen sumber daya manusianya, seperti mengatur efektivitas jumlah karyawan, yang kedua mengembangkan kualitas SDM, dan juga yang terakhir adalah memberikan kompensasi yang sesuai bagi para pegawainya. Lalu yang kedua untuk sistem rekrutmennya, secara keseluruhan sistem rekrutmen telah berjalan secara efektif dan efisien. Alasannya adalah karena metode rekrutmen yang digunakan oleh perusahaan telah sesuai, lalu kegiatannya juga sama seperti proses yang telah ditentukan oleh perusahaan, sehingga kinerja karyawan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan untuk direkrut oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk sistem seleksi pada PT Freeport Indonesia, di sini secara garis besarnya sama dengan seleksi kerja pada umumnya. Perbedaannya adalah pada seleksi administrasi yang membutuhkan sertifikat TOEFL atau IELTS, karena PT Freeport ini merupakan naungan dari Freeport McMoran atau FCX, yang merupakan perusahaan tambang internasional atau bisa disebut perusahaan asing. Sehingga sistem seleksi yang diimplementasikan oleh perusahaan telah terstruktur dan terkelola dengan baik, sehingga karyawan yang diterima dari sistem seleksi tersebut sesuai dengan kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan. Lalu, kesimpulan untuk sistem penempatan kerja pada PT Freeport ini telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan melakukan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan job description, job specification yang sebelumnya tadi telah jelaskan, sehingga sesuai dengan prinsip manajemen the right man in the right place, sehingga nantinya para pekerja yang diberikan pekerjaan telah sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki, serta juga sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Next. Selanjutnya ada saran. Saran dari segi manajemen sumber daya manusia, yaitu mengembangkan pengelolaan MSDM melalui pengendalian dalam penempatan tenaga kerja dalam perusahaan. Selanjutnya ada saran rekrutmen untuk PT Freeport Indonesia, yaitu memperhatikan proses penempatan gaji karyawan secara resmi. Demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang disampaikan barusan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.